Pemirsa, Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Ia berharap proses regeneralisasi di Keraton Kasunanan Surakarta dapat berjalan lancar dan menjaga keutuhan tradisi antar generasi. Sultan Hamengkubuwono X melayat Raja Kasunanan Keraton Surakarta Pakubuwono XIII. Kedatangan Sri Sultan beserta keluarga, terutama Kanjeng Ratu Hemas. Sri Sultan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Sultan berharap seluruh proses persemayaman hingga regenerasi kepemimpinan di Keraton Surakarta dapat berjalan tanpa hambatan. Ya, saya menyampaikan duka cita ya, dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Ya, semoga semuanya berjalan lancar, semoga juga Surakarta Kasunanan ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, gitu ya. Ia juga menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam upaya melanjutkan tradisi antara Yogyakarta dan Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Prabowo akan menambah rangkaian kereta api untuk mudahkan mobilitas masyarakat. Presiden tiba di Stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Presiden Prabowo meminta untuk tambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun dengan nilai total 4,8 triliun rupiah. Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo menambahkan alokasi dana untuk kereta api hingga 5 triliun rupiah. Prabowo juga memberikan tenggat waktu 1 tahun pada PT Kereta Api untuk melaksanakan hal itu agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang saat ini diatur dalam UU Pemilu sebesar 4%. Hal ini ditunjukkan saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong penurunan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir hilangnya 17 juta suara rakyat akibat partai politik pilihannya tidak lolos ambang batas parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Dukungan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Semua punya hitungan kita, mau 0%, mau berapa persen, yang pasti adalah tidak 4%. Karena kita juga punya pemahaman bahwa disproporsional ini jangan sampai terjadi lagi untuk pemilu-pemilu berikutnya. 17,3 juta yang itu harus dikonversi menjadi kursi itu tidak terjadi. Mendorong penerapan ambang batas parlemen di bawah 4% menjadi komitmen partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta representasi politik masyarakat di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara akan hadir di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran yang akan menampilkan beragam produk kuliner hingga teknologi memasak. Ini akan diikuti ribuan peserta dari puluhan negara. Pameran berskala internasional di bidang makanan dan minuman Sahil Interfood 2025 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara ini akan digelar mulai tanggal 12 hingga 15 November 2025 dan menghadirkan 1.500 peserta dari 26 negara, termasuk 100 UMKM unggulan Indonesia dengan produk inovatif yang siap ekspor. Gelaran tahun ini diinisiasi oleh Krista Exhibition yang mempertemukan ribuan pelaku bisnis industri makanan dan minuman. Selain itu, di Sahil Interfood 2025 juga akan menampilkan berbagai demonstrasi kuliner, talk show bisnis, hingga tren inovasi makanan masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahun ini kita ada tampilkan smart robotic cooking, jadi kita masukin zaman artificial intelligence, bahkan di dalam dunia masak-memasak juga tidak kalah pentingnya untuk industri jasa boga. Melalui pameran ini, para pelaku usaha industri kuliner Indonesia dapat terus berevolusi untuk bersaing di pasar global. Diharapkan perkembangan kuliner di Indonesia semakin kreatif, adaptif, dan mendunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang saat ini diatur dalam UU Pemilu sebesar 4%. Hal ini ditunjukkan saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong penurunan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir hilangnya 17 juta suara rakyat akibat partai politik pilihannya tidak lolos ambang batas parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Dukungan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Semua punya hitungan kita, mau 0%, mau berapa persen, yang pasti adalah tidak 4%. Karena kita juga punya pemahaman bahwa disproporsional ini jangan sampai terjadi lagi untuk pemilu-pemilu berikutnya. 17,3 juta yang itu harus dikonversi menjadi kursi itu tidak terjadi. Mendorong penerapan ambang batas parlemen di bawah 4% menjadi komitmen partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta representasi politik masyarakat di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan.